1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang di dalam radio tersebut, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Lalu, setelah usai berdiskusi dengan Mohatta, Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi ini, tetapi Bung Karno menolak. Setelah usahanya mendesak golongan 2 gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta serta membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menjadi kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami dan Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Demi kebaikan Anda, Bu. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan tersebut jika istrinya diajak pula. Soekarno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Dimas, ini ada pemuda-pemuda yang akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kang Mas, Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. lalu bagaimana dengan aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan anak dan istriku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah tempat. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya benar, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma juga. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Itu mudah percaya pada kabar itu, Karni. Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita menang atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa jajah lagi, Bung. Ada apa Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Bung Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Apakah kau bisa menyebut Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka Bung? PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jika begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Baik. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Di berita tersebut benar adanya. Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir telah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, Soekarno mengantarkan istrinya pulang.
pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita temui di Paspor Maeda untuk membahas proklamasi ini. Baiklah, tapi tunggu, aku ingin mengantarkan istriku terlebih dahulu. Mari, aku akan mengantarmu. 1945 pada dini hari setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah I.R. Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Isi lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Sebaiknya jangan, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17, dan selain itu orang Islam juga sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat lagi 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Ayo. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!